Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia. Amin. Dan kali ini kata tarot untukmu hari ini kita lihat terlebih dahulu cerita yang masuk ke sini apa ya. Kemudian mungkin kalian bisa fokuskan sosok-sosok ya yang mungkin kalian ingin ketahui energinya, sekiranya bisa ketarik ke sini ceritanya, oke? Kita lihat dari kartu ini dulu, kita lihat ceritanya. Pastikan kalian masuk ke dalam cerita ini karena sekali lagi ini adalah general reading. Belum tentu bisa resonate untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang resonate karena ini general reading, energinya kolektif. Jadi mungkin yang terbaca di sini adalah energi-energi yang dominan ya, yang dominan. Oke. Energi kartu tarot ini juga vice versa, jadi terbolak-balik antara kalian, energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Oke. Untuk yang ini ingin pendaftaran untuk pembacaan secara pribadi, masalah pribadi kalian, silahkan chat nomor WA saya ya, chat only, tidak telepon, juga tidak curhat dulu sebelum kalian memilih ya. Nanti akan saya kirimkan tata caranya setelah kalian mendaftar ya. Itu nomor WA saya ada di kolom deskripsi video-video YouTube saya ya. Kemudian pembacaan di saya itu semuanya berbayar ya sayang ya. Dan melalui video call, bukan voice note, bukan telepon ya, bukan chat. Oke. Terima kasih yang sudah subscribe channel YouTube saya, terutama yang sudah bunyikan tanda lonceng. Kemudian saya juga terima kasih yang sudah follow Instagram juga TikTok saya. Kalau yang belum ya, atau mungkin yang baru saja menemukan channel saya ucapkan terima kasih, selamat datang ya. Selamat bergabung, salam kenal dari saya Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Oke, jangan lupa di-subscribe kalau memang suka dengan bacaan-bacaan saya. Oke, di sini ada ntar saya ambil 5. Oke. 5. Oh 6. It's okay lah, sudah terlanjur. Oh ini tertutup 1, memang harus 5. Oke. Di sini ada terkait dengan masalah komunikasi. Ya, komunikasi di sini love call ya, mungkin berkomunikasinya sedang nggak lancar ya. Ada yang sedang menunggu-nunggu kabar ya, termasuk juga teks, call, email atau apapun secara komunikasi sedang menunggu. Di sini kalian tetap berusaha untuk keep a positive mindset ya, jadi berusaha untuk berpikiran positif ya. Kemudian di sini ada hubungan-hubungan yang mungkin awalnya itu attractionnya itu lumayan ya, ada flirting, dating ya, third party third party lagi, ada cinta segitiga di sini. Mungkin awalnya dari chatting-chatting, dari awalnya dari telepon-telepon, kemudian terjadi goda-menggoda. Kemudian menikmati waktu bersama, sekalipun itu mungkin nggak ketemu langsung, tapi cukup menemani hari-hari Anda dengan kebahagiaan karena bisa berkomunikasi atau menjalin hubungan dengan seseorang ini, dimana kalian merasa jadi terpenuhi ya. Mungkin kalian sedang kesepian, dia selalu ada menemani, dia selalu video call. Nah, tapi sekarang ini kalian sedang menunggu ya, ada yang menunggu ya. Ini energi dominannya. Kalau kalian tidak menunggu, ya berarti ini bukan readingan kalian. Tapi energi menunggunya tidak seberapa besar. Ini yang besar adalah energi-energi melekat. Artinya energi-energi yang apa ya, perasaan kalian terhadap orang ini itu seperti sulit untuk melupakan, sulit untuk melepaskan, terikat erat gitu secara koneksi batinnya. Ya, di sini ada separation. Mungkin beberapa dari kalian ini sudah ada perpisahan atau sedang jeda, ya. Karena apa? Di sini kalian tidak unsure of future. Jadi tidak yakin ke depannya ini hubungan ini worth it, pantas, atau kalian pesimis terhadap hubungan ini ke depannya, ya. Kemudian di sini kalian juga
nggak pusing sebenarnya ya, beberapa nggak pusing, karena kalian itu juga merasa saya itu hanya salah satu opsi pertama itu. Ada skenario skenario lagi yang lain bahwa, kalian juga nggak sama orang ini nggak masalah karena kalian juga mungkin punya pasangan atau punya, hal yang lainnya yang lebih penting menurut kalian ya. Jadi tidak terlalu berat ya. Jadi kalau yang tadi ada yang berat banget ya, ada yang berpisah atau jeda, ada juga di sini kisah-kisah, di mana kalian nggak begitu berat karena, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mikirin seperti itu ya. Karena apa di sini, ada banyak dari kalian yang ilfil. Ilfil apa ya, tiba-tiba berubah terus perasaannya itu kayak, apa ya, nggak kayak dulu. Kalau dulu itu, seneng ya, sekarang itu berubah. Jadi kalau dikaitkan dengan cerita yang tadi, awalnya dia itu memberikan kebahagiaan ya, kemudian mungkin sempat jeda atau apapun ya, kalian sekarang nggak begitu mikir karena apa, kalian sudah ilfil. Ini ceritanya adalah ilfil. Temanya ternyata ilfil. Kalian ilfil dengan seseorang, sudah nggak minat ya, apa ya, perasaan kalian sudah berubah ya, sudah berubah terhadap orang ini. Kemudian, kalian mengalami satu fase-fase untuk malah menerima orang lain, saya lihat seperti itu ya. Jadi ini mungkin orang-orang masa lalu atau orang-orang yang, kalian sudah nggak ingin lagi bersama dia ya. Walaupun awalnya dulu itu sudah, sangat membahagiakan. Kalian ini banyak juga, cinta jarak jauh ya, LDR, kemudian lewat medsos juga banyak di sini. Tapi banyak yang, jatuhnya jadi ilfil, kemudian jadi males ya. Karena kalian melihat ada yang lain yang lebih menjanjikan, seperti itu ceritanya. Kita lihat sosoknya dulu ya. Kita lihat sosok-sosoknya. Pastikan sosok ini itu yang kalian fokuskan, yang berdealing dengan kalian atau yang masuk ceritanya ini ya. Kalau tidak berarti ini bukan bacaan kalian, jangan dipaksakan, nanti halu, nanti baper, nanti overthinking ya. Oke, kita lihat ceritanya. Kok ceritanya? Sosoknya seperti apa? Sosoknya seperti apa? Oke. Ini sosok-sosok pemikir, saya kira. Usianya juga memang sudah banyak, mungkin lebih tua daripada kalian ya. Orangnya ini posisi mungkin secara, orangnya itu ingin selalu dihormati atau memang dari keluarga terhormat, atau dalam segi pekerjaan itu orang-orang yang punya posisi ya. Kemudian kita lihat lagi. Jadi di sini ada orang masa lalu dan orang masa depan. Artinya kalian sudah nggak pingin sama dia dan, kalian lebih memfokuskan ingin sama yang lainnya ya, sudah ada yang lainnya. Rupanya cinta kalian ini sudah berpindah. Berpindah walaupun sebenarnya, ada hal-hal yang sifatnya itu melekat ya. Ada hal-hal yang sehingga kalian itu tidak bisa melepaskan dari orang ini gitu loh ya. Padahal kalian hatinya sudah nggak ke orang ini ya. Di sini adalah orang-orang yang pemikir memang ya. Pemikir sukanya berpersepsi sendiri, berasumsi-asumsi sendiri ya. Kalau bisa dilihat di sini bahwa orangnya itu mungkin walaupun nggak keren seperti ini, tapi orangnya itu punya duit ya. Secara finansial lumayan lah. Tapi orang ini banyak utang, banyak utang. Kemudian, oke sampai sini aja. Banyak hutang dan kemudian memang mungkin dulunya memang makmur ya. Mungkin ada perubahan karena utang itu juga ada, juga rasa-rasa kurang bersyukur di sini ya. Orang-orang yang kurang bersyukur sama satu keadaan. Yang jelas kalau dulunya dia itu makmur, sekarang nggak begitu lagi ya. Mungkin salah satunya itu yang membuat kalian itu jadi ilfil sama dia ya. Bukan matre ya, tapi realistis ya. Oke, terserah apa istilahnya, monggo disesuaikan. Jadi seperti itu, seperti cerita-cerita
Allah ngomong aja nggak ada duitnya, janji-janji aja nggak pernah dipenuhi, seperti itu, semacam cerita-cerita yang seperti itu ya. Atau bisa jadi kalau seperti ini orangnya juga bisa dibilang pelik atau orang-orang yang kurang bersyukur ya, suka mengeluh ya. Itu sosoknya, banyak energi maskulin yang kalian pikirkan ya. Kemudian kita lihat lagi kalau memang seperti ini ceritanya ya. Kita bandingkan ya, rupanya ceritanya adalah kalian sudah ilfil dengan seseorang, tapi kalian ingin sama orang yang lain ya. Berarti kita fokuskan di sini. Bagaimana kalau kalian dengan orang lama ini, melanjutkan dengan orang lama ini atau menunggu orang ini, bagaimana energinya? Yang di sini kalau kalian dengan orang baru itu bagaimana energinya ya? Oke, kita lihat. Kita lihat energinya, cek energi, update energi hari ini. Apa kata tarot untukmu hari ini? Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, terutama untuk yang di TikTok ya. Saya sarankan untuk melihat yang versi full di YouTube karena kalian harus tahu dulu. Memang saya detail ya. Jadi katanya panjangan berbelit-belit supaya kalian tahu ya ceritanya apa. Kalau bukan cerita kalian halu. Ya, halu nanti dipikirnya ceritanya padahal bukan. Kayaknya resonate, padahal belum tentu karena ini ada ceritanya ya. Yang di TikTok sama Instagram itu hanyalah cuplikan atau potongan-potongannya ya. Tapi ya terserah sih, kalau sekiranya itu cukup menghibur ya, cukup untuk kalian, monggo silakan. Kalau yang mau lebih detail ya di YouTube. Oke, untuk orang lama kalian. Oke. Energinya oke. Oke. Waduh, di sini kok baik ya orang lamanya ya, nggak sejahat itu ya. Mungkin situasi dan kondisi dia yang membuat kalian jadi ilfil ya. Oke. Waduh, ini orang baru ya yang kalian ingin bersama dia ya. Ntar. Gak bisa dipungkirin ya, kalian itu lebih cinta sama yang lama. Walaupun kalian sudah ilfil, sudah gak pingin lagi sama dia, tapi melekat ya. Masih pingin tahu banyak tentang dia. Masih mungkin menunggu kabar atau apapun ya, yang sifatnya kabar berkabar ya. Kemudian di sini ada dengan orang lama karena juga ada hubungan-hubungan yang rahasia ya. Hubungan rahasia, kemudian memendam sendiri perasaan ya. Mungkin ada cinta sebelah tangan sehingga kalian udah nggak berharap lagi ya, nggak berharap lagi. Oke. Oke, di sini dia. Oke, ya. Kalian bingung ya. Sekarang kita cek. Di sini itu tadi ya. Kalian sebenarnya cintanya lebih ke ini dan masih menunggu kabar atau sekalipun kalian nggak berkabar ya. Tapi sulit banget untuk bisa melupakan yang ini ya, karena ini itu dia pun juga cinta. Saya lihat dia itu juga pernah menanamkan cinta yang dalam terhadap kalian ya. Begitu pula di hatinya ya. Kemudian orangnya memang nggak sepenuhnya jahat ya. Cuman kalian ilfil aja, mungkin karena ini tadi ya. Kemudian di sini kalau untuk orang yang baru, ini seperti berat loh ya. Walaupun kalian berharap besar sama orang ini ya. Tapi di sini itu kalian lebih ke pesimis loh, walaupun harapannya besar, tapi kalian pesimis. Takut ada penolakan-penolakan ya. Dan di sini banyak yang namanya apa ya? Kalian itu banyak khawatir sebenarnya. Di sini belum mantap loh. Ayo, ya apa enggak? Di sini sebenarnya belum mantap untuk menerima orang baru. Kalian di sini lebih ke overthinking ya. Overthinking dan overthinking dan khawatir, masih takut-takut sebenarnya di sini ya. Kalau dilihat, kalau gitu baik mana Bunda? Kalau dari kartu yang tertarik ini, cuman 3 ini, wong di sini aja kalian nggak yakin ya, harapan aja, lebih harapan yang terlalu besar. Tapi di sini kalian sudah membuktikan bahwa kalian sudah bersama
sudah sekian lama bersama, menjalani hubungan atau apapun, kalian tahu orang ini baik. Cuman ada beberapa hal yang membuat kalian jadi males sudah sama orang ini. Mungkin dari kabar mungkin lelet, atau mungkin sulit menghubungi, atau apapun lah. Atau mungkin memang sikap-sikapnya kurang baik ya. Seperti itu, sikap loh ya. Tapi kalau hatinya dia punya rasa cinta yang besar di sini. Oke, kita lihat inisialnya ya. Oke. Kita lihat inisialnya. Inisial kalian, inisial seseorang yang kalian fokuskan, yang ini ya. Nama depan, nama tengah, nama belakang, nama panggilan. Oke, saya kira cukup, nggak usah terlalu banyak. Sebentar, saya tata ya. Oh ya, ada yang pergi ya, Ran. Oke, ada yang pergi meninggalkan. Kalau ini pergi meninggalkan, tapi kalian masih belum yakin sama ini, karena kalian masih menunggu-nunggu dia. Mau ditinggalkan juga, masa tiba-tiba ditinggalkan, kalian masih nunggu ini. Kepastian dari ini. Gitu ya. Oke. Kalau gitu, sekarang kita masuk ke saran. Untuk kalian yang berada dalam situasi dan kondisi seperti ini. Sarannya gimana? Oke. Saran untuk kalian, ini kata tarot seharusnya tadi pagi ya. Saya banyak personal reading sehingga nggak sempat. Tadi malam sudah ngantuk banget ya. Mohon maaf. Apakah kalian suka dengan bacaan-bacaan kata tarot hari ini, atau mending yang judul-judul aja? Coba ditulis di komentar supaya untuk masukan saya ya. Oh, terlalu banyak. Saya cuma ambil 3. Bunda susah banget, saya kayak ngoyo gitu kalau shuffle kartu. Iya, karena beginilah cara saya menarik energi. Mungkin tidak begini dengan mungkin ininya lambat-lambat, enggak. Memang saya seperti ini caranya. Mungkin berbeda ya. Dan saya mohon, saya harap kalian sabar untuk menunggu kartu yang lompat. Karena saya menunggu kartu yang lompat, tidak asal tarik. Oke, paham ya? Mohon maaf ya, mungkin berbeda. Dan mungkin penjelasan saya selalu detail, saya selalu ini ya, supaya kalian mengerti alurnya ya, supaya sampai mencolot, terbang melayang. Oke, 3 cukup ya. Saya baca dulu. Oke. Time of high emotion and sensitivity, call for extra self-care and gentleness. Oke. Jadi di sini banyak dari kalian itu yang banyak mengumbar emosi ya. Terlalu sensitif ya. Di sini dibutuhkan untuk kalian untuk self-care ya. Perawatan untuk diri sendiri, tapi bukan perawatan ini ya spa atau masker, tapi kepada perawatan secara emosi. Kalian harus lebih banyak menahan emosi. Emosi bukan hanya kemarahan, tapi juga kesedihan, ya, banyak hal, ya. Dan di sini kalian harus lebih lembut terhadap jiwa kalian. Mungkin kalian terlalu keras. Keras dalam hal apa? Keras dalam memforsir jiwa kalian untuk satu hal yang sekiranya nggak perlu, ya. Kalian harus membatasi, kalian harus menyayangi dan menghargai jiwa kalian. Karena yang bertanggung jawab terhadap jiwa kalian juga kalian sendiri. Orang lain cuma support dari luar ya. Kalian harus menjaganya supaya tidak disakiti, supaya tidak sedih, supaya apa? Caranya gimana Bunda? Dengan mindset atau pola pikir yang benar, pola pikir yang positif ya. Ini banyak yang terjadi adalah begini. Senang melihat susah melihat orang senang ya, dan senang melihat orang susah. Ini banyak energi di sini ya. Bukan di sini sih, kebanyakan yang baca di saya itu seperti itu. Banyak juga yang pengen orang yang telah menyakiti kita itu, kita kalau lihat dia terpuruk itu senang. Padahal jangan lupa itu nanti kesenangan kita itu nanti berbalik ke kita ya. Menyukurin apapun itu baliknya ke kita.
Jadi lebih baik masa bodoh daripada kita berharap orang lain itu menderita. Ya, mending masa bodoh. Itu lumayan lah. Yang paling ideal adalah mendoakan orang yang menyakiti kita. Itu berkahnya luar biasa. Mungkin saya sudah doakan dia tapi kok belum. Mungkin belum. Karena apa? Tuhan Maha tahu untuk memberikan sesuatu itu saat yang tepat. Ya, saatnya pasti tepat. Tuhan Maha memiliki waktu. Kita hanya perlu berbuat baik terus. Nanti kita panen kok, jangan khawatir. Oke. Spiritual protection. You are being watched over and protected physically, emotionally, dan energetically, ya. Jadi di sini kalian membutuhkan proteksi terhadap jiwa kalian, ya. Karena jiwa itu mempengaruhi fisik juga, emosi juga energi kalian keseluruhannya. Ya di sini saya lihat kalau dari sarannya yang seperti ini, kalian banyak habis energi untuk hal-hal yang nggak penting. Lebih menuruti hawa nafsu atau ego sehingga kalian lebih sensitif secara emosional. Kasihan jiwanya, ya. Toh kalau kalian emosi, sekalipun kalian merasa menang atau merasa biar orang tahu bagaimana saya, sebenarnya nggak penting penilaian dari orang atau mungkin kemenangan terhadap sesuatu, ya. Kecuali memang kompetisi, ya. Nggak ada kok dalam hubungan itu menang kalah, ya, nggak ada. Karena kemenangan rasanya seperti puas, ya, hanya puas. Seperti kita memberi makan ego kita, ya. Ego yang lapar, ya, hasrat yang lapar dengan energi-energi negatif kita kasih terus. Jadi mengembang, meracuni yang namanya jiwa kita. Kalau kita menahan itu, ya kita jadi mengisinya dengan hal-hal yang baik. Seperti apa ya, sebuah wadah yang kita isi satu hal yang baik-baik, ya, akan jadi sehat untuk jiwa gitu. Control issue. Instead of fearing that other may try to control you. Di sini ada cerita-cerita kontrol, ya. Entah kalian yang dikontrol oleh seseorang, mungkin ini, ya, mungkin saking cintanya ngontrol, ya, dan kalian ingin jangan terlalu dikontrol, atau kalian mengontrol seseorang, atau kalian mengontrol diri sendiri. Artinya, ya, kalau kontrol diri itu baik, ya, positif, hasilnya pasti baik, ya. Hasilnya pasti baik. Tapi kalau kita kontrol diri untuk tapi dengan tidak ikhlas, artinya tidak dengan hati, jiwa pikiran yang nyambung, sakit semua. Jiwa ini jadi kayak terforsir, ya. Jadi di sini kalian kalau memang ada kontrol dari orang lain, lepaskan kontrol itu, ya. Karena pikirkan lagi bahwa orang lain itu yang merasakan kalian kok. Ya, yang bertanggung jawab juga kalian. Gak usah jauh-jauh, nanti kita mau pertanggungjawabkan juga sendiri-sendiri. Sekalipun itu pasangan, ya. Itu, kontrol. Kalau kita sakit hati, apapun yang terjadi dalam diri kita, jiwa kita, yang menanggung kita soalnya, ya. Jadi lepaskan kontrol issue, ya, permasalahan tentang kontrol, ya. Terkadang kita memang menggantungkan atau melekatkan diri jiwa kepada orang lain. Itu terkadang karena kita seperti itu, kita jadi berharap sama orang dan berharap orang itu memenuhi harapan kita, perhatian sama kita, ya, kemudian melakukan apa yang kita harapkan, melakukan seperti apa yang kita berikan pada dia. Nggak bisa, sayang, ya. Orang beda-beda. Kalau kita memaksakan seperti itu, ya itu tadi termasuk kontrol terhadap orang lain, ya, memaksakan diri terhadap orang lain. Jadi kalau kalian yang mengontrol orang lain, memaksakan perasaan atau kemauan kalian dituruti oleh orang lain, itu harus kalian lepaskan di sini. Karena apa? Kalau kaitannya seperti ini, hal-hal yang seperti itu yang mempengaruhi jiwa kalian ini di sini. Sayangi dong jiwa kalian, oke? Oke, saya kira itu aja bacaan kata tarot untukmu hari ini. Kalau ini nggak resonate, mungkin di kata tarot saya yang lainnya, ya, di video-video saya yang lainnya, judul-judul saya yang lainnya bisa lebih resonate. Silakan ditonton dan jangan lupa subscribe. Terima kasih banyak dukungannya. Sampai ketemu lagi di bacaan-bacaan saya lainnya. Dadah.